Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera dan semangat dan bahagia untuk kita semua. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kita semua telah berada bersama dalam rangka mendengar bersama, memahami tentang budaya positif yang ada di lembaga kita istimewa ini. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang diberikan kepada kami, sehingga kami masih boleh menikmati dan istighfar sampai saat ini. SDN Bapak luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, dalam kegiatan kami di Penggerak ada salah satu modul di modul 1.4 kami berbicara tentang budaya positif. Di modul tentang budaya positif ini kami diberi tugas untuk membuat aksi nyata bagaimana menerapkan dan menjalankan budaya-budaya positif, perilaku-perilaku positif yang ada atau selama kita berada di SDN Bawata ini. Ada baiknya segala pemahaman dan materi-materi yang saya dapat di pelatihan grup penggerak ini, pada hari ini saya ingin berbagi bersama Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita secara kolaborasi menerapkan disiplin positif, disiplin perilaku positif itu nantinya akan menjadi budaya di SDN Bawata kita. Baik, yang pertama, budaya positif. Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu tentang budaya positif ini. Melihat atau mendengar kata budaya positif, pertanyaan saya, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Melihat dan mendengar tentang budaya positif ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik yang bisa meningkatkan aturan di sekolah. Baik, terima kasih untuk Ibu Eda. Mungkin ada pikiran yang lain? Ya, budaya positif itu sebenarnya saya itu berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Semua jawaban-jawaban itu baik adanya. Memang bahwa budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Tentang bagaimana perilaku, pola pikir, tindakan kita, baik sesama kita maupun dengan siswa kita. Mulai dari pintu masuk sekolah sampai ke pintu keluar sekolah, bagaimana kita sama-sama menerapkan budaya positif ini, termasuk tentang disiplin-disiplin kita. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Ada beberapa bagian konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pelajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Dari 6 tahapan ini adalah bagian dari konsep inti daripada
budaya positif itu. Yang paling pertama sekali adalah perubahan paradigma belajar. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Sejauh mana kita ketahui, beberapa tahun yang lalu kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran mengetahui di awal bagaimana siswa kita. Lalu setelah kita mengetahui dan mengenal siswa itu, kita merancang atau mempersiapkan pembelajaran. Butuh persiapan dalam proses perancangan pembelajaran itu. Setelah merancang, setelah melakukan persiapan, kita melakukan kegiatan. Kita menemukan ada perbedaan-perbedaan di dalam kelas. Satu kelas itu tidak mungkin tidak ada yang berbeda. Satu kelas itu pasti ada yang beda. Ada yang punya kemampuan tinggi, ada yang punya kemampuan sedang, ada yang kemampuannya rendah. Jadi berdasarkan tingkat-tingkat kemampuan itulah kita hadir untuk membantu murid bukan belajar. Kemudian yang berikut adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Ilusi itu sama dengan kebiasaan, saya ayalah apa. Ilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Kalau murid tidak dikontrol, kalau dia tidak sukses. Tapi sabar dulu. Kadang kita terlalu mengontrol murid, justru akan mengarahkan murid menjadi tidak bebas. Ada juga murid yang tanpa dikontrol, dia melakukan semacam motivasi dalam diri untuk menyesuaikan proses belajarnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya memang setiap kali kita memberikan motivasi penguatan positif sangat memberikan manfaat bagi siswa. Tapi tunggu dulu. Kadang kita semakin memberi motivasi perilaku positif, anak juga kadang tidak menerimanya dengan baik. Semuanya itu tergantung juga motivasi dari dalam diri anak itu. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, sama seperti itu juga. Semakin kita menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa bersalah supaya siswa kita tidak drop dalam kasus misalnya dia terlambat masuk, lalu kita memberi suatu ajakan, kita merasa seolah kita yang salah. Tapi kalau itu tidak dirasakan motivasi dalam diri siswa itu sendiri mau berubah, maka saya yakin juga ini hanya sebatas ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memang orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, kita sekali-sekali memaksa anak untuk tahu, untuk bisa. Tetapi itu mungkin sebatas ilusi. Sekalipun kita paksa mati-matian, tapi kalau tidak ada tumbuh itu perilaku yang muncul dari dalam diri dari anak itu untuk belajar dengan berubah, maka ini juga mengosong. Sekalipun kita paksa. Itulah yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau tidak dasar dari dalam diri, maka itu semua hanya bayangan-bayangan kita. Lalu yang berikut adalah mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Ya, ada beberapa hal di sini. Yang pertama, stimulus respon
Yang kedua, teori kontrol. Dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi sangat berbeda jauh sekali antara stimulus respon dan teori kontrol. Itulah paradigma dari proses pembelajaran kita. Ada juga dari paradigma stimulus respon ini dan pendekatan teori kontrol. Kemudian masuk ke tahap berikut tadi, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan di hal yang positif sehingga berpengaruh baik pada dirinya sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang telah disepakati secara bersama, terlepas dari suku bangsa mana, agama apa, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila itu ada dalam organisasi kita. Organisasi besar kita, pendidikan itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkenan dengan global, berkomunikasi, mandiri, aktif dan berkhusus. Ada juga dari organisasi Ibo Primarias program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari orang lain. Itulah contoh-contoh nilai kebajikan. Terlepas latar belakangnya apa, mau dia jelek, mau dia cantik, mau dia ganteng, mau dia kaya, miskin. Nilai-nilai kebajikan ini selalu dikembangkan dan dijadikan nomor terang dalam suatu komunitas. Kebutuhan yang adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita tahu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan umum
bertahan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini menjadi pokok pertahanan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang kedua manusia. Penting dengan kasih sayangmu, bagaimana? Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok atau komunitas kita. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi dan didengar. Itu penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam arti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri, jangan selalu mengharapkan orang lain tanpa mencoba dan mengambil risiko. Penting sekali kita Bapak Ibu untuk selalu berani mengambil risiko supaya kita bisa tumbuh secara mandiri sebagai guru. Kemudian memiliki pilihan atau mencoba hal baru. Kemudian yang berikut adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, bercanda, dan sebagainya. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya selalu dipenuhi. Kemudian yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Satu, motivasi dari dalam, intrinsik, dan motivasi dari luar, yaitu ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, ada 3 tahapan dari motivasi perilaku tadi. Ada 3 tahapan dari motivasi perilaku. Yang pertama, hukuman. Tidak terencana yang muncul tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Tahap konsekuensi ini adalah pertama, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restriksi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan ini yang selalu ditekankan, restriksi ini. Kalau hanya sekedar memberi hukuman, itu juga ada akibatnya. Kemudian konsekuensi, terencana disepakati sesuai dengan perencanaan, aturan-aturan yang disepakati, tetapi tidak menimbulkan efek jerah bagi murid, itu sama saja. Kemudian yang ketiga, membuat rasa bersalah. Kita merasa bersalah di depan murid. Kemudian kita posisikan diri sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, kita posisikan diri kita sebagai manajer dari anak kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera hari Senin. Menurut guru yang berhukum, anak seperti itu langsung dihukum hormat bendera selama 1 jam. Lalu
Ada guru yang posisi sampai buat seperti ini lagi ya, itu gurunya memposisikan diri sebagai teman. Lalu ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atau ikutkan ke koperasi atau ke kios dengan, dan jangan diulang lagi. Itu guru yang posisinya pemantau. Lalu posisi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi guru yang berada sebagai manajer ini menantang muridnya lagi untuk mengenal sendiri apa kesalahan dan bagaimana cara untuk mengantisipasi masalah itu. Kemudian posisi kontrol, apakah ini ada sedikit macam pertanyaan kecil untuk kita saat ini. Posisi kontrol manakah kalimat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa. Jadi ada posisi kontrol tadi, ada jadi memang posisi kontrol tadi ada penghukum, ada teman, ada pembuat salah, ada pemantau, ada manajer. Nah sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ini, kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Ya. Kemudian posisi kontrol, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian apa? Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Posisi teman sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi akan mendapatkan hukuman tidak diberi nilai. Yang berikut adalah membuat keyakinan kelas. Ketika sudah ada di dalam pelajaran di kelas masing-masing, kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Atau mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkah. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, semacam membuat kesepakatan kelas. Misalnya datang sekolah, masuk ke kelas, pada jam 7.15, pulang sekolah jam 12.05. Selama mengikuti pelajaran tidak boleh mengganggu teman, mengacungkan tangan jika hendak berbicara.
Itulah yang kita jelaskan. Kemudian tahapan berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah mendampingi anak-anak yang bermasalah tadi dengan memberikan bantuan solusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang warna kuning ini, inilah kata-kata dari guru ketika menghadapi anak-anak yang mengalami masalah atau bermasalah. Misalnya datang terlambat, sudah 1 jam lewat, itu baru dia datang. Tentu saja itu satu kesalahan. Tetapi sebagai guru, kita hadir untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Jangan sampai dia goyah atau kaku karena masalah perlambatan. Dengan menyampaikan bahwa membuat salah itu wajar, tidak ada yang sempurna, tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Anak-anak yang itu ya, anak terlambat dia merasa seumur hidup dia merasa salah. Kita datang untuk menghilangkan kecemasannya atau kegelisahannya. Kemudian berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah. Ya. Pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ya. Sampai kami dulu diskusi mungkin ada masalah atau latar belakang sampai terjadi masalah. Ya, ada diskusi di sini. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara prinsip. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, kita tunduk dengan keyakinan itu di dalam pembelajaran kita itu, sehingga menguatkan bagi hal yang mengalami masalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita atau pembahasan kita menyangkut disiplin positif. Sebagai penutup, saya mengharapkan agar kita semua tetap melakukan hal positif dan membudayakan perilaku, pikiran dan perbuatan positif dalam rangka untuk membimbing dan mendidik anak kita sehingga menjadi anak yang baik dan berguna. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua anak-anak. Baik, apa kabar hari ini? Ada yang tidak datang? Siapa? Ya, jadi mereka dapat berguna informasi mereka sakit. Kita berdoa supaya mereka tetap cepat sembuh ya, cepat sembuh dari sakit sehingga mereka kembali ke sekolah dan belajar bersama kita. Baik, hari ini
kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya, membuat suatu keyakinan. Jadi keyakinan ini sama dengan peraturan, ya, keyakinan ini sama dengan peraturan. Ini penting dibuat untuk mengatur aktivitas atau kegiatan kita di sekolah. Ya. Penting tidak? Penting. Jadi keyakinan itu dia semacam aturan, tetapi dia harus benar-benar yakin dari dalam diri bahwa kita harus buat seperti itu, membuat sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Ya, jadi kita buat suatu keyakinan ini kita buat dalam suatu kesepakatan, dalam sebuah kesepakatan bersama kita dalam satu kelas. Jadi membuat keyakinan sama dengan membuat aturan dibuat secara berdasarkan kesepakatan kita. Kenapa dibuat secara keyakinan bukan buat aturan? Ya, karena supaya semua nilai-nilai itu nanti, semua kegiatan-kegiatan itu dijalankan sesuai dengan keyakinan kita bahwa kita mau bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas kita, perbuatan kita di sekolah, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap orang guru, terhadap teman, ya, gitu. Itu lalu yang berikutnya, kalimat-kalimat yang dituangkan, ditulis dalam suatu keyakinan itu tidak boleh kalimat yang negatif. Contoh gini, ada begitu banyak sampah di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, buat keyakinan, tulis keyakinan tidak boleh buang sampah di sini. Kalimat tidak boleh buang sampah itu contoh kalimat yang negatif. Jadi hindari kata tidak boleh atau jangan buang sampah di sini. Atau ada kasus lain, misalnya ada teman yang menyontek, buat keyakinan kelasnya atau peraturan kelasnya, tidak boleh menyontek. Jadi kalimat tidak boleh menyontek itu adalah kalimat yang negatif. Jadi buat kalimat yang positif, misalnya jagalah kebersihan kelas, jagalah lingkungan belajar kita. Ya. Kemudian kalau untuk menyontek, bersikap jujurlah. Ya, jadi tidak boleh nyontek. Jadi kata tidak boleh itu adalah kalimat yang tidak jujur. Mengerti ya? Sudah paham? Ya, sudah paham. Baik. Nah, berikutnya adalah siapkan kertas masing-masing, tinggal diskusi satu meja teman sebangku. Kira-kira apa menurut kalian yang menjadi keyakinan kita di dalam satu kelas ini? Ya, nilai-nilai apa yang kita mau bangun di kelas ini supaya kita menjalani kegiatan kita di kelas ini berjalan dengan aman, lancar dan baik. Ya, gitu. Buat semacam peraturan. Ya, gitu ya. Nanti disampaikan, ditentukan, lalu kita buat kesepakatan yang baik. Ya, tulis. Kita tulis masing-masing. Saya maunya ini. Ya, silakan tulis. Tulis keyakinan apa? Keyakinan terhadap kegiatan kita di sekolah, di kelas. Misalnya datang sekolah bagaimana? Di kelasnya bagaimana? Termasuk menghargai
menghargai teman, menghargai guru, bersikap jujur, ya, menjaga kebersihan, ya, memakai seragam yang rapi atau berpakaian yang rapi. Selamat siang Ismi. Iya Kak. Nah, tahu tidak Ismi panggil Ismi juga? Tidak tahu ya? Pak Guru panggil Ismi ini tadi karena pada saat ulangan tadi Ismi menyampaikan pekerjaan teman. Meminta pekerjaan teman itu baik atau tidak? Tidak baik. Itu perbuatan apa? Perbuatan jahat atau tidak jujur, itu termasuk perilaku yang tidak jujur. Baik, Bapak Guru panggil Ismi ke sini bukan untuk mencari kesalahan Ismi, bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana cara mencari solusi, bagaimana caranya Pak Guru dan Ismi mencari solusi supaya tidak mengulang kembali nyontek itu. Tahu tadi Bapak nyontek itu tidak jujur kan? Tidak jujur itu pekerjaannya perilaku yang tidak baik. Jadi sesuatu yang tidak baik tidak boleh dipertahankan. Ya. Nah, jadi terima kasih untuk Ismi sudah tahu bahwa itu tidak baik. Ismi rasa bersalah tidak? Rasa bersalah ya. Jadi memang setiap manusia siapa saja ketika menghadapi masalah yang membuat kesalahan tentu merasa bersalah. Setiap manusia pasti melakukan suatu kesalahan. Setiap manusia juga pasti merasa bersalah terhadap kesalahan yang dia buat, dan itu wajar. Setiap orang pasti melakukannya. Jadi Ismi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir tentang itu ya. Tapi Pak Guru mau tanya lagi, kira-kira apa alasan Ismi menyangkut itu? Tidak belajar, yang tidak belajar, ya, tidak belajar, akibatnya tidak bisa menjawab soal yang baik. Karena kita juga menyangkut pekerjaan orang lain. Masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat ya? Salah satunya tentang tidak boleh menyontek dan harus jujur, ya, jujur kepada teman-teman, jujur kepada guru. Jadi masalah nyontek yang Ismi sudah lakukan ini, mau tidak Ismi untuk tidak mengulang kembali? Mau. Bagaimana caranya? Caranya untuk tidak menyontek lagi. Belajar dengan rajin dan belajar sendiri, belajar dengan teman, belajar dengan orang tua, belajar dengan guru, ya, supaya benar-benar pintar, bisa mengetahui, memahami pengetahuan yang sudah diberikan, ya. Ya. Terima kasih Ismi. Mudah-mudahan Ismi bisa tidak mengulang kembali perbuatan menyontek. Ya Ismi ya. Siang Janet. Selamat siang. Ini Janet. Bapak Guru tadi panggil ke sini untuk sesuatu hal. Kamu tahu tidak? Janet tahu tidak? Bapak Guru panggil ke Janet ke sini. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tadi Pak Guru panggil ke sini karena Janet terlambat datang sekolah. Semua siswa sudah ada di dalam kelas,
Janetnya terlambat 1 jam. Terlambat 1 jam. Sehingga Janet kurang waktunya dalam belajar bersama teman di kelas. Janet merasa bersalah tidak? Merasa bersalah ya. Jadi memang wajar sekarang Janet merasa bersalah karena terlambat. Semua orang juga merasa bersalah jika membuat kesalahan. Ini sebuah kesalahan ya. Janet datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Jadi Janet telah mengalami itu merasa bersalah. Apa kira-kira alasan Janet datang terlambat ke sekolah? Kuat sedikit. Tadi terlambat bangun dan terlambat makan. Supaya ke sekolahnya aman. Makan pagi, pakai seragamnya rapi, datang cepat-cepat, tetapi tetap terlambat, ya, tetap terlambat. Jadi, Janet sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap terlambat. Tentang kesepakatan kelas, masih ya, bahwa kita di sekolah harus tepat, tidak boleh terlambat, harus disiplin. Disiplin datang sekolah, disiplin pulang sekolah, sehingga menjadi anak yang berperilaku yang baik. Bagaimana caranya supaya Janet tidak datang terlambat lagi? Menurut Janet, bagaimana caranya? Malam tidur cepat, apalagi? Bermain, bagaimana bermain? Bermain jangan terlalu capek, gitu. Ya, jadi istirahat yang cukup, ya. Tidak boleh tidur terlalu malam, sehingga bangun paginya cepat juga. Ya, sudah benar jawaban Janet. Yakin dengan jawaban itu? Yakin ya? Mulai hari ini atau mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini Janet tidak datang lagi terlambat ya. Bagaimana caranya tadi? Tidur dengan tepat, bangun dengan cepat. Ya. Yakin? Terima kasih Janet. Engkau sudah tahu alasannya, tahu masalahnya, dan tahu cara bagaimana supaya tidak terlambat. Lakukan itu ya, lakukan itu dengan senang hati. Lain kali tidak boleh datang